Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita dimulai hari ini, marilah kita berdoa. Tolong untuk ketua kelas dipimpin doanya ya. Kita berdoa di dalam hati saja. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, sekarang ibu mau tanya, siapa yang tidak masuk hari ini ya? Tolong teman-teman semuanya dicek teman-temannya. Dilihat kiri kanan siapa yang tidak masuk. Ya bagus, ternyata teman-teman hadir semua ya. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini ya anak-anak. Ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat dengan materi di minggu lalu yang udah ibu jelaskan? Ayo, siapa yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Yaitu tentang materi gaya belajar anak-anak. Ibu mau tanya satu-satu nih. Apa itu gaya belajar, tentang bagaimana teknik dalam visualnya? Ayo, siapa yang masih ingat sama penjelasan tentang bagaimana visual di dalam gaya belajar? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan ya. Ya bagus, ternyata visual itu adalah belajar dengan cara melihat. Ternyata visual itu termasuk dalam macam-macam gaya belajar ya anak-anak. Selain visual itu ada apa sih yang sudah ibu jelaskan di minggu lalu? Ayo, yaitu ada auditorial dan kinestetik. Jadi ibu mau menjelaskan kembali tentang apa sih gaya belajar dalam auditorial. Jadi gaya belajar auditorial adalah belajar dengan mengedepankan indera pendengaran atau telinga ya teman-teman semuanya. Misalnya nih, contoh seseorang mendengarkan materi atau informasi lewat podcast dan mendengarkan informasi dengan mendengarkan cerita dari sumber di mana saja, seperti entah itu mendengar lewat radio yang sedang disiarkan di waktu tertentu teman-teman semuanya, dan di mana saja, seperti entah itu kita menonton televisi, tapi itu visual ya anak-anak. Mungkin ada campurannya di dalam informasi tersebut, entah itu lewat visual dan auditorial, tapi lebih ke bagaimana kita mendengar auditorial itu lewat radio. Jadi sebelum kita masuk ke 3 materi yang nanti ibu sampaikan di hari ini, ibu ingin membahas kembali ya, atau menguak kembali nih apa saja yang sudah ibu sampaikan di minggu lalu. Oke? Ibu mau menjelaskan kembali nih, apa itu definisi gaya belajar. Jadi definisi gaya belajar itu adalah respon siswa dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi sebagai bentuk kecenderungan siswa dalam mengadaptasi suatu pendekatan pembelajaran tertentu. Dan juga ada loh macam-macam gaya belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik yang sudah dijelaskan tadi loh teman-teman semuanya. Baik, oke. Jadi kita udah muak nih, atau udah mengingat kembali materi sebelumnya. Jadi ibu langsung saja nih masuk ke materi yang pertama untuk di hari ini yang ibu mau jelaskan ke kalian.
Oke, kita masuk materi pertama yaitu media pembelajaran. Jadi, Ibu menjelaskan nih definisi dari media pembelajaran itu apa? Yaitu, media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar yang artinya segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik. Sedangkan karakteristik media pembelajaran itu ada 3, yaitu media auditif, media visual, dan media audiovisual. Media auditif itu media yang mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio, kaset recorder. Sedangkan media visual yaitu media yang mengandalkan indera penglihatan karena hanya menampilkan gambar. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu media audiovisual gabungan teman-teman, yaitu media yang umumnya mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Contohnya film dokumenter, video tutorial yang ada di YouTube dan yang ada di sumber-sumber di dalam handphone, entah itu seperti selain di tempat ini yaitu seperti ada di TV. Dan yang sekarang Ibu mau menjelaskan tentang macam-macam media pendidikan, yaitu ada 2. Yang pertama itu ada media elektronik dan yang kedua itu adalah media non elektronik. Yang pertama itu ada media elektronik. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Sumber media elektronik yang familiar bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. Contohnya, ada overhead projector atau OHP, merupakan alat yang digunakan untuk memproyeksikan objek melalui bahan transparan. Namun sekarang telah tergantikan oleh LCD proyektor. Dan yang kedua ada film dokumenter. Pada umumnya film yang ditampilkan di CCTV, pesan moral dan pendidikan yang dapat memotivasi peserta didik. Dan yang ketiga internet atau e-learning. Media ini telah memberikan perubahan yang besar pada cara orang berinteraksi dengan dunia luar, khususnya pendidikan. Salah satu perangkat media elektronik yang paling menguntungkan, dengan satu klik tombol iklan akan memenuhi halaman web, dan pasti untuk menangkap beberapa pandangan sekilas untuk sesama peselancar web. Ini tidak hanya menyebar melalui media elektronik, tetapi dapat menguntungkan pencipta halaman web sepanjang waktu. Lalu yang kedua itu ada media non-elektronik. Media non-elektronik itu adalah media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka, dan simbol atau gambar. Biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian atau ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang-orang. Jenis-jenis media elektronik itu apa aja sih? Yaitu ada skate, gambar diagram, grafik, poster, kartun, komik, dan moral. Dalam kaitannya dengan pengembangan media bimbingan dan konseling, hanya disajikan penjelasan pada brosur atau leaflet, poster, dan modul. Selanjutnya dalam perkembangannya muncul beberapa media yang bisa digunakan, diantaranya flip chart, papan bimbingan, komik, dan informasi. Contoh lain dari non-elektronik itu juga ada media cetak atau modul LKS yang berisi media pembelajaran yang dapat diakses dan dibaca oleh peserta didik. Dan yang kedua itu ada media pajang seperti whiteboard, chart,
papan seperti yang sudah disebutkan tadi, yang umumnya berisi penyajian dalam bentuk gambar atau diagram. Dan yang ketiga itu ada media peraga dan eksperimen atau torso mannequin, biasanya berupa duplikat dan berbentuk model atau replika dari alat yang asli. Dan yang terakhir itu kita akan membahas kelebihan dari media pembelajaran. Yang pertama itu media lebih jelas dan menarik. Media pelajaran yang dikemas melalui program media akan lebih jelas dan menarik bagi peserta didik, membuat peserta didik jadi lebih semangat untuk membaca dari materi kita yang udah kita sampaikan nih. Yang kedua, lebih interaktif. Tanpa media mungkin saja guru cenderung berbicara satu arah kepada siswa. Namun dengan media pembelajaran ini yang telah nanti kita akan sampaikan kepada murid, guru dapat memberikan materi lebih menyenangkan dan dapat memotivasi peserta didik untuk turut aktif. Baik, itu yang sudah Ibu sampaikan ya tentang media pembelajaran. Jadi nanti Ibu akan lanjut nih ke materi yang kedua dan yang ketiga. Sebelum itu, Ibu mau tanya, siapa yang masih belum ngerti dengan apa yang udah Ibu sampaikan? Bagus, ternyata semua mengerti ya. Jadi sekarang Ibu nih yang bakalan nanya ke kalian, kesimpulan apa sih yang udah kita dapat dari penjelasan yang udah Ibu sampaikan tadi? Ayo, siapa nih yang bisa menyimpulkan materi media pembelajaran? Baik Bu, izin menjawab. Kesimpulannya adalah bahwa kedua memiliki kelebihan dan kelemahan. Masing-masing media pembelajaran elektronik seperti komputer dan internet memberikan aksesibilitas dan interaktivitas yang tinggi, sementara media non-elektronik seperti buku cetak dan alat peraga memberi pengalaman yang lebih langsung dan klasik. Pemilihan media pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, konteks menggunakan, dan karakteristik seperti didik untuk mencapai efektivitas pembelajaran yang optimal. Wow, mantap sekali kesimpulannya kakak. Tepuk tangan untuk teman kalian. Yeay. Ya anak-anak, kesimpulannya dari kakak Zahwa, baik, Ibu langsung saja masuk ke materi yang kedua, yaitu ayo apa? Kalian penasaran nggak materi kita yang kedua ini tentang apa? Baik, materi selanjutnya itu yaitu tentang sistem operasi. Kalian udah pernah dengar belum tentang sistem operasi itu apa? Oh, ternyata belum pada tahu ya. Sistem operasi itu adalah pengenalan tentang sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux, serta cara mereka mengelola sumber daya komputer dan memberikan antarmuka pengguna. Sistem operasi juga adalah perangkat lunak yang mengatur dan mengelola sumber daya perangkat keras, yaitu hardware, serta menyediakan antarmuka antara pengguna dengan komputer. Jadi kita langsung masuk aja nih ke beberapa komponen utama dan fungsi sistem operasi. Yang pertama itu ada manajemen sumber daya. Sistem operasi mengatur penggunaan sumber daya komputer seperti CPU atau Central Processing Unit. Ada memori atau RAM, penyimpanan atau hard disk atau SSD, dan perangkat input atau output. Ada keyboard, mouse, dan printer. Dan yang kedua itu adalah antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka atau interface untuk pengguna agar dapat berinteraksi dengan komputer. Antarmuka ini dapat berupa graphical user interface seperti desktop atau CLI atau
command line interface seperti terminal. Dan yang ketiga itu ada manajemen file. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengorganisir dan mengatur file dan direktori pada penyimpanan komputer, serta menyediakan operasi dasar seperti pembuatan penghapusan dan pemindahan file. Dan yang keempat itu ada manajemen proses. Sistem operasi mengelola proses-proses yang berjalan di komputer, termasuk mengalokasikan sumber daya CPU, penjadwalan proses, dan pengaturan interaksi antar proses. Kelima, itu ada keamanan atau safety. Sistem operasi menyediakan fitur-fitur keamanan untuk melindungi data dan mengatur hak-hak akses pengguna terhadap file dan perangkat. Dan yang keenam, itu ada jaringan dan komunikasi. Bagi sistem operasi yang mendukung jaringan, mereka menyediakan kemampuan untuk mengatur koneksi jaringan dan komunikasi antara komputer dengan perangkat lain di jaringan. Dan yang terakhir itu ada manajemen memori, yaitu adalah sistem operasi mengatur penggunaan memori secara efisien, termasuk alokasi memori untuk program yang berjalan dan penanganan proses web ke disk jika memori fisik tidak mencukupi. Baik, itu adalah beberapa komponen dari sistem operasi. Kita langsung masuk aja ke contoh sistem operasi yang populer, termasuk Windows, macOS, dan Linux. Ibu akan jelaskan ketiga itu. Jadi kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu Windows. Jadi Windows adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Ini adalah salah satu sistem operasi paling populer untuk komputer pribadi dan perangkat lainnya. Sejarah Windows pertama kali diperkenalkan oleh Microsoft pada tahun 1985 sebagai antarmuka grafis untuk sistem operasi MS-DOS. Sejak itu, Windows telah mengalami banyak versi dan pembaharuan signifikan. Antar pengguna Windows itu apa sih? Menggunakan graphical user interface yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer menggunakan icon, menu, dan jendela yang memudahkan pengoperasian komputer. Beberapa dari fitur utama Windows itu menyediakan beberapa fitur, termasuk manajemen file, jaringan, keamanan, pencetakan, multimedia, dan kemampuan untuk menjalankan berbagai jenis aplikasi dan permainan. Sistem dari Windows itu adalah ekosistem yang luas dari perangkat keras dan perangkat lunak yang kompatibel, termasuk aplikasi bisnis, permainan, dan alat pengembangan yang mendukung berbagai kebutuhan pengguna. Yang kedua itu ada macOS. macOS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Inc. untuk komputer Macintosh. Sejarah macOS pertama kali diperkenalkan sebagai macOS X pada tahun 2001, yang merupakan kelanjutan dari sistem operasi Mac sebelum nama macOS mulai digunakan pada tahun 2016 untuk mencerminkan konsistensi dengan nama produk Apple lainnya. Antar pengguna macOS menggunakan antarmuka grafis yang elegan dan intuitif, dikenal dengan nama Aqua, yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi dan sistem dengan mudah menggunakan icon, menu, dan jendela seperti Windows tadi. Keamanan dan privasi dari macOS memiliki berbagai fitur keamanan seperti Gatekeeper untuk mengontrol aplikasi yang diunduh, sandboxing untuk membatasi akses aplikasi terhadap sistem, dan enkripsi data secara default. Pengembangan dari macOS mendukung pengembangan aplikasi menggunakan berbagai teknologi, termasuk Cocoa dan Swift untuk pengembangan aplikasi native, serta mendukung penggunaan aplikasi lintas platform melalui teknologi seperti Mac
Catalyst. Dan yang ketiga itu ada Linux. Linux itu adalah sistem operasi berbasis kernel Linux yang bersifat open source, yang berarti kode sumbernya dapat diakses, dimodifikasi, dan disebarluaskan oleh siapapun. Baik, Ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang Linux. Sejarah Linux itu dikembangkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 sebagai proyek open source dengan menggunakan kernel Linux. Sejak itu telah berkembang menjadi sistem operasi lengkap dengan kontribusi dari ribuan pengembang di seluruh dunia. Antarmuka pengguna Linux mendukung berbagai lingkungan desktop seperti GNOME, KDE, XFCE, dan lainnya. Pengguna dapat memilih antarmuka yang paling sesuai dengan preferensi mereka, termasuk tampilan dan fungsionalitas. Keamanan Linux dikenal karena keamanan yang kuat, terutama karena konfigurasi yang kuat dan dukungan dari komunitas pengembang yang aktif dalam menanggapi dan memperbaiki kerentanannya. Perangkat lunak bebas dan open source dari Linux itu adalah Linux menyediakan akses ke ribuan perangkat lunak open source untuk berbagai keperluan, termasuk perangkat lunak produktivitas, pengembangan perangkat lunak, desain grafis, dan lebih banyak lagi. Linux telah menjadi pilihan populer bagi pengguna yang menginginkan fleksibilitas, kontrol atas sistem mereka, dan dukungan komunitas yang kuat. Meskipun mungkin memerlukan sedikit pembelajaran bagi pengguna baru, Linux menawarkan kesempatan untuk eksplorasi dan penyesuaian yang luas sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Ternyata sistem operasi itu punya kekurangannya. Apa saja dari kekurangan dari sistem operasi? Yang pertama itu ada kompleksitas. Beberapa sistem operasi bisa cukup kompleks untuk diatur dan dikelola, terutama untuk pengguna yang kurang berpengalaman. Dan yang kedua, ketergantungan pada perangkat keras. Beberapa sistem operasi mungkin hanya kompatibel dengan jenis perangkat keras tertentu, membatasi pilihan pengguna. Dan yang ketiga ada kinerja sistem operasi yang kurang dioptimalkan atau terlalu banyak fitur tambahan bisa mempengaruhi kinerja perangkat keras. Dan yang keempat itu adalah keamanan. Meskipun ada fitur keamanan, sistem operasi juga bisa rentan terhadap serangan cybercrime dan peretasan jika tidak diatur dengan baik. Pilihan sistem operasi yang tepat tergantung pada kebutuhan pengguna, jenis perangkat keras yang digunakan, serta preferensi terkait performa, keamanan, dan ketersediaan aplikasi. Baik, itu adalah materi yang udah Ibu sampaikan ya teman-teman. Dua materi tersebut. Yang pertama itu adalah apa tadi? Ya, media pembelajaran, dan yang kedua itu adalah sistem operasi. Sekarang Ibu mau nanya salah satu dari kalian, kesimpulan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang materi sistem operasi. Ayo yang bisa tunjuk tangan ya. Wih, oke, kamu silahkan. Izin menjawab, Bu. Kesimpulan materi dari sistem operasi yang sudah Ibu sampaikan adalah pemahaman yang baik tentang sistem operasi, kemungkinan pengguna untuk membuat pilihan yang tepat dalam sistem, baik itu untuk menggunakan pribadi, profesional, atau perangkat tertentu seperti server atau perangkat. Sistem operasi memainkan peran kunci dalam memfasilitas pengguna komputer dan perangkat digital secara efisien, aman, dan produktif. Baik, apakah teman-teman semuanya mengerti yang telah disampaikan oleh teman kalian kesimpulannya? Bagus, ternyata semua teman-teman kamu mengerti ya Kak, yang sudah
kakak sampaikan kesimpulannya. Ternyata kakak ini sudah meresap dan mendengarkan penjelasan ibu. Terima kasih ya kak, sudah menjawab dan memberikan kesimpulannya. Baik, sebelum itu apakah kalian ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah ibu sampaikan tentang sistem operasi ini? Ya, oke. Pengembangan aplikasi sistem operasi itu menyediakan apa saja sih? Baik, itu ya pertanyaannya. Baik, ibu akan menjawab. Pengembangan aplikasi sistem operasi menyediakan lingkungan pengembangan yang memungkinkan para pengembang untuk membuat aplikasi dan perangkat lunak yang berjalan di atasnya. Ini mencakup dukungan untuk berbagai bahasa pemrograman, SDK atau Software Development Kit, dan API atau Application Programming Interface. Pengembangan sistem operasi dalam aplikasi. Siapa lagi nih yang mau nanya? Ada orang lagi sebelum ibu menutup materi di hari ini. Ya, siapa lagi nih yang ingin bertanya? Tunjuk tangan ya teman-teman semua. Oh iya kakak, silakan yang menggunakan baju warna putih. Pertanyaannya? Izin bertanya Bu, apa saja jenis dari sistem operasi? Jadi jenis sistem operasi itu ada 3 sistem operasi, termasuk ada Windows, macOS, dan Linux yang sudah ibu jelaskan tadi, ketiga itu tersebut. Dan sistem operasi berbasis mobile seperti Android dan iOS, masing-masing dengan karakteristik dan kelebihan yang berbeda-beda. Jadi kesimpulan dari 2 materi yang akan ibu sampaikan ini adalah, yaitu kesimpulan dari materi media pembelajaran dari ibu adalah media pembelajaran modern seringkali menawarkan interaktivitas yang tinggi, memungkinkan pembelajar untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep. Dengan kemajuan teknologi, banyak media pembelajaran dapat diakses dengan mudah dan terjangkau secara global. Ini memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas tanpa batasan geografis atau waktu. Media pembelajaran mampu menghadirkan konten yang lebih menarik dan mendalam dengan pendekatan visual, audio, dan interaktif yang dapat memperkaya pengalaman belajar. Media pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu atau kelompok pembelajar, memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif. Meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan media pembelajaran juga menghadapi tantangan seperti masalah teknis, keandalan konten, dan kebutuhan untuk mengembangkan literasi digital yang baik. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa media pembelajaran memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, terutama ketika digunakan dengan bijak dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar. Dan kesimpulan materi yang kedua dari ibu, yaitu materi sistem operasi, adalah kesimpulannya adalah ingin menekankan pentingnya sistem operasi dalam memfasilitasi penggunaan komputer modern baik untuk penggunaan pribadi maupun profesional. Pemahaman yang baik tentang sistem operasi membantu pengguna untuk memilih dan menggunakan sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Ada berbagai jenis sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, dan sistem operasi mobile seperti Android dan iOS. Sistem operasi terus mengalami perkembangan dan inovasi untuk menyesuaikan dengan teknologi baru, kebutuhan pengguna, dan tantangan keamanan yang berkembang. Sistem operasi juga memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengguna komputer. Sistem operasi memiliki fitur keamanan seperti firewall, enkripsi data, dan kontrol akses untuk melindungi sistem dari ancaman cyber dan akses tidak sah.
Dan juga sistem operasi menyediakan antarmuka standar antara perangkat lunak dan perangkat keras, memungkinkan berbagai jenis perangkat keras untuk berfungsi dengan sistem operasi yang sama tanpa memerlukan penyesuaian khusus. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Ini meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan pengguna untuk melakukan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Baik, sekian dari Ibu. Maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga materi yang telah disampaikan dari Ibu di hari ini berguna untuk kalian semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.